tentang ayat yang merintah supaya lek ono berita dicek dulu, diklarifikasi. Awalan yang pertama, Rawat telah meriwayatkan al-Imam Ahmad anil Haris bin Dirar al-Khuzai annahu qala qatimtu sowan sapa ingsun ala Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ani kemudian Rasul mengajak aku ilal islami masuk Islam. Fatakhultu kemudian aku pun masuk fihi agama Islam. Wa akratu aku mengakui bihi kebenaran Islam. Fata'ani Nabi mengajak saya ilal zakati bayar zakat. Fa akratu saya akui biha kewajiban zakat. Wa qultu saya ngucap ya Rasulullah arju ila qaumi fad'uhum ilal Islam. Saya kembali kepada kaum saya, lalu aku ajak mereka masuk Islam dan bayar zakat. Faman istajaba li jama'tu zakatahu. Siapa yang memenuhi ajakanku, aku kumpulkan zakatnya. Fatursilu ilayya, dan engkau mengutus kepadaku ya Rasulullah rasulan seorang utusan liibani kada untuk waktu apa wakada liya'tiyaka supaya utusan itu datang kepadamu bima membawa zakat jamak itu yang telah aku kumpulkan minaz zakati yakni zakat tadi. Falamma jam'al Haris az-zakat, ketika Al-Haris mengumpulkan zakat mimman istajabalah dari umat Islam yang memenuhi ajakannya. Wa balagha zamal wa'di, dan sampai pula waktu janji alladzi arada Rasulullah yang mana Rasul menginginkan an yab'atsa mengutus seorang utusan ilaihi kepada Haris. Ihtabasa maka tertahan Rasul sang utusan tadi, falam ya'ti enggak datang-datang si utusan itu. Fadhannal Haris pun menyangka angkat hadasa kalau telah terjadi fi dalam diri seorang utusan tadi suhtatun murka minallahi dari Allah wa rasulih. Fata'a kemudian memanggil si Haris sarawati qaumi, orang-orang terhormat dari kaumnya dikumpulkan. Faqala lahum, Haris berucap kepada sarawatil kaum, Rasulullah kana waqatali waqtan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menentukan waktu buat saya. Yursilu ilayya rasulah. Di waktu itu dia katanya akan mengirim utusannya. Lihat begitu supaya si utusan itu bakal menerima ma zakat kana indana yang ada di kami. Mina zakati yakni zakat. Walaisa pada tidak mungkin al-khulfu ingkar janji min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ara habsa rasulih, dan saya pun tidak memandang tertahannya utusan tadi illa kecuali min suhtatin karena benci, karena murka alayya kepadaku. Fantaliqu binaletku, ayo berangkat bareng kami. Nanti kita sowan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha mengutus Rasulullah. Siapa yang diutus? Al-Walid bin Uqbah. Diutusnya ilal Haris kepada si Haris. Lihat gitu supaya si Haris menerima ma zakat karena indahu yang ada di Haris, supaya si Walid menerima ma zakat indahu yang ada di Haris, mimma yakni harta jumi'a yang telah dikumpulkan minaz zakati dari zakat tadi. Falamma sa'aral Walid hatta balagha ba'da tariq, ketika si Walid bin Uqbah berjalan hingga sampai di beberapa jalan, fariqo dia jadi ketakutan. Faraja'a kemudian Walid pulang. Fa'ata kemudian mendatangi si Walid
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala si Walid mengucap, Innal Haris mana ini minaz zakat. Loh, fitnah dah. Ya, dia enggak jadi ke sana ketakutan, tapi kepada Rasulullah laporan Haris menolak zakat. Padahal Haris dewe malah ngarep-ngarep tekane kate setor zakat yang telah dikumpulkan. Ning ngene iki lek moro-moro Haris diserang padahal berita niku berita hoak kan bahaya. Nanti kalau 5 tahun lagi moro-moro santer viral ada berita di pondok gembil rapi maneh ya ini ojo langsung enggak percaya zamannya bahaya. Dia bilang Haris katanya menolak zakat kepada saya. Wa arada qatli, Haris malah ingin membunuh saya. Ngono elek gawe fitnah. Di mana-mana termasuk di NU ya berseliweran berita yang enggak jelas. Fadaraba mengirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ba'sa pasukan ilal Haris kepada si Haris. Fa'aqbal al-Haris bi ashabi. Datang pula Haris bersama teman-temannya hatta stakbalau hingga menyambutnya, memapaknya, maksud menjemput. Al-Ba'su pasukan yang dikirim Nabi tadi. Waqad fasala anil Madinah. Dan si pasukan ini telah jauh dari Madinah. Qalu pasukan mengucap, hadal Haris, lagi Haris. Patani kan. Falamma ghasyahum, ketika Haris mendatangi pasukan itu. Qala Haris mengucap, ilaina, kemana pasukan ini? Qalu pasukan mengucap ilaika. Kemarani kon, loh. Qala Haris bertanya, walima, kenapa? Qalu pasukan mengucap, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ba'asa ilaika al-Walid bin Uqbah. Sungguh Nabi mengirim kepadamu seorang utusan namanya Walid bin Uqbah. Faza'ama, si Walid menyangka klaim annaka manaktahu az-zakat. Klaim katanya kamu menolak zakat. Wa aradta qatlah, dan kamu ingin membunuhnya. Qala Haris mengucap, la wal ora ngawurai. Mungkin iki malah ngenteni ate setor zakat. Pah ngawuri. Walladzi ba'atha Muhammad bil haqq. Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan hak. Maro itu aku tidak melihat keinginan itu. Aku tidak melihat Walid bin Uqbah. Wala atani, Walid pula tidak datang kepadaku. Fala mata khala ketika sowan Al-Haris ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi bertanya, "Manakta zakat? Kamu menolak zakat? Wa aradta qatla rasuli, dan kamu ingin bunuh utusanku?" Qala mengucap si Haris, "Lam botenah, kula mboten ngoten niku Nabi." Bah. Sapa sing go berita iki? Gembil deh. Walladzi demi Allah bahasaka yang telah mengutus kau bil haqi dengan hak. Maro itu aku tidak melihat si Walid bin Uqbah. Wal atani, dia juga tidak datang pada saya. Wa ma aqbaltu illa hina tabasa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidaklah menghadap panjenengan kecuali ketika tertahan si utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi alayya untuk datang padaku. Khasyata min antakuna suhtatun min Allah. Takut kalau ada marah murka dari Allah wa rasulnya alayya marah atasku. Fanazalatil ayatu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Qala al-imam al-Fakhrur Razi ma dzakarahu al-mufassirun min annaha nazalat bi sababil Walid bin Uqbah hina ba'atha Rasul ila Bani al-Mustalik liyaqbida sadaqatihim in kana muraduhum anna al-ayata nazalan ammatan
li bayani wujubi tasabbut fi khabaril fasik wa annaha nazalat fi dzalikal hin. Fakhrul Razi mengucap, apa yang telah disebutkan oleh para mufassir bahwasanya ayat itu turun karena si kasusnya Walid bin Uqbah. Ketika Rasul mengutusnya ke Banil Mustalik untuk menerima zakat. Kalau yang dimaksud para mufassir itu bahwa ayat itu secara umum untuk menerangkan wajibnya mengklarifikasi sesuatu, mencari kejelasan, mencari akurasi tentang berita yang dibawa oleh orang fasik, dan bahwasanya ayat itu turun di saat itu yang mana waqa'at fi hadiyatul Walid, yang mana di waktu itu kebetulan terjadi peristiwanya si Walid bin Uqbah. Kalau yang dimaksud para mufassir itu begitu, fahadha jayyid, maka menggiring cerita untuk itu emang bagus, opininya benar. Tapi wa in kana ghurduhum annaha nazalat di hadil harithah bidzat, kalau tujuan para ahli tafsir bahwa ayat ini turun untuk peristiwa ini saja, peristiwa ini sendiri, fahadha dhaif, penafsiran seperti ini lemah. Di annal Walid lam yataqassad al-isa'ata ilaihim. Karena si Walid itu enggak punya maksud berbuat jahat kepada Banil Mustalik. Wa riwayatul Imam Ahmad tadullu, riwayat Imam Ahmad menunjukkan bahwa si Walid bin Uqbah khafa, dia memang takut. Wa farqa ya takut fariko. Hina ra'a jama'at al-Harith, ketika si Walid melihat rombongannya Harith, waqad kharajat fi intidhari, nah rombongan itu keluar menghadang menunggu si Walid. Walid ketakutan, loh kok dihadang pasukan banyak. Jadi memang sama-sama salah paham. Fadhannaha kharajat li harbi, Walid menduga para jamaah itu keluar untuk memerangi Walid. Faraja'a, Walid pun pulang. Wa akhbara Rasul, memberi kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bima akhbarahu, dengan apa yang dia kabarkan tadi. Katanya Walid ingin membunuh Walid. Katanya Haris ingin membunuh. Dan ya dengan sangkaan saja minhu dari si Walid, annahum bahwasanya pasukan Harith kharaju keluar dikitalihi untuk memerangi si Walid. Itu hanya perasaannya si Walid. Yaqulul Imam Al-Fakhrul Razi wa yadullu ala du'fi qawli man yaqul innaha nazalat likadza, adalah menjadi dalil atas lemahnya pendapat mufassir yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk peristiwa ini. Apa dalil yang menunjukkan penafsiran ini lemah? Annallaha ta'ala lam yaqul inni anzaltu halikadza. Allah tidak dawuh aku turunkan ayat ini untuk peristiwa ini. Wan nabi lam yunqal anhu, Nabi pula tidak pernah dinukil dari kanjeng Nabi. Annahu bayyana annal ayat waradat li bayani dzalika fahasbuk. Tidak pernah dinukil dari Nabi bahwa Nabi menerangkan ayat tadi datang untuk menjelaskan peristiwa itu saja, fahasbu saja. Ghayatu ma fil bab anna nazalat fi dzalikal waqti. Pol-pole maksimal tentang bab ini, ayat ini turun di waktu itu. Bukan kok itu satu-satunya penyebab turunnya ayat. Yo kebetulan pas ono peristiwa itu ayat turun. Ya. Kalau asbabun nuzul itu ada peristiwa lalu Nabi berdoa atau apa, mohon ya Allah solusi, Allah nurunkan ayat. Maka peristiwa itu menjadi asbabun nuzul turunnya ayat. Kalau ini bukan kok ini bla 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 bingung lalu turun ayat. Enggak. Ya kebetulan turun ayat berbarengan dengan peristiwa itu aja.
Wa huwa mithlu tarikh li nuzulil ayat. Nah, ibaratnya cerita ini kayak penanggalan sejarah mengenai turunnya ayat. Nah, ditakoni kapan turun ayat ini tentang fatabayanu. Oh, ayat itu turun berbarengan dengan peristiwa Walid bin Uqbah salah paham. Itu aja. Jadi bukan berarti itu asbabun nuzulnya. Wa yata'akkadu ma dzakarna, apa yang kami sebutkan ini menjadi lebih kuat, anna itlaqal lafdzil fasik, bahwa penyebutan predikat fasik kepada Walid bin Uqbah syai'un ba'id, itu sesuatu yang sangat jauh. Wong Walid itu orang baik-baik. Kalau sampai disebut fasik kayak tukang minum, enggak pernah sholat, tukang zino, enggak lah. Walid enggak seperti itu. Ya Walid memang layak takut salah paham. Karena mau datang ngambil zakat dihadang pasukan banyak. Nah, Haris bersama pasukan itu enggak menghadang Walid. Karena ngenteni Walid enggak tok-tok, akhirnya pengen sowan Kanjeng Nabi bersama pasukan banyak. Intinya sama-sama salah paham. Nah, malah terjadi kias aulawi. Kalau Walid yang tidak fasik saja masih perlu ditabayun, apalagi orang fasik. Ngerti? Li'annahu tawahama wa dhanna fa'akhta. Karena si Walid itu sekedar menyangka, kemudian salah sangkaannya itu. Wal mukhti' la yusama fasikon. Nah, orang yang salah itu kan ora diarani fasik, enggak nyejo, Mas. Ya. Wa kaifa wal fasik fi aktsaril mawadhi'. Bagaimana mungkin Walid disebut fasik? Padahal istilah fasik itu di banyak tempat. Yang dimaksud dengan istilah fasik, man kharaja min ribqatil iman. Orang yang sudah menyatakan keluar dari ikatan iman, murtad. Seringkali di Quran istilah fasik itu kafir, murtad. Nah, iki Walid masuk diarani fasik dalam arti murtad, enggak kok. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah orang fasik. Fasik di sini keluar dari Islam. Wa qaulihi fa fasaqa an amri rabbih. Dulu iblis itu golongan jin, lalu dia fasik dari perintah Allah. Apa fasik itu? Menyatakan keluar mokong, menentang perintah Allah. Itu fasik. Nah, predikat fasik yang maknanya kayak begitu, jauh sekali kalau disematkan kepada si Walid bin Uqbah. Ya. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, tempat buat mereka adalah api neraka. Sababu nuzulil ayat tsaniyah. Wa amma qauluhu ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua golongan orang mukmin saling pembunuh, perang saudara, faqad dzukira fi sababi nuzuliha ma ya'ti. Mengenai sebab turunnya ayat ini telah disebut beberapa asbabun nuzul berikut ini. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Jarir wa ghairuhum an Anasin. Bukhari, Muslim, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Anas. Annahu qala qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ataita Abdullah bin Ubay." Nabi mbok panjenengan mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Sapa iki? Pentolan orang munafik. Diusuli lo Nabi, ya wis tak teko. Fantalaqa ilaihi wa rakiba himaran. Berangkatlah Nabi menuju Abdullah bin Ubay, naik himar. Wantalaqa ma'al muslimun. Umat Islam pun berjalan bersama Nabi, berangkat. Yamsun sambil berjalan kaki. Falamma atahu, ketika telah datang kepada Abdullah bin Ubay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Ubay mengucap ilaikani, nyingkir jari aku. Ora dipinarakne malah Nabi dikongkon menyingkir. Cara bahasa Malang ngalih.
cara Lamongan mireh ngono. Mireh. Mireh. Ngaleh. Jane kene, ngaleh kono. Fa wallahi laqad azani nitnu khimarika. Demi Allah benar-benar mengganggu aku bau busuknya khimarmu. Wah. Jen sombongnya pol-polan. Ini kayak pengusaha wangi terus. Faqala rajulun minal ansar wallahi la himaru rasulih atrabu rihan minka. Lu ngarani khimari rasul bacin. Demi Allah justru khimarnya rasul itu lebih bau, lebih wangi baunya daripada sampean. Ya, kono lek ngarani ngale ngono khimarmu ambune ra enak lho. Jarene wong sahabat. Lah ya ora ambumu sing gak enak. Khimare Nabi ambune luwih wangi timbang kon. Faqatiba kemudian marah rajulun seorang min qaumih dari kaumnya Abdullah bin Ubay. Marah li Abdullah membela Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa ghadiba marah pula lil Ansor membela sahabat Ansor. Akharuna yang lain min qaumih dari kaumnya sahabat Ansor tadi. Jadi bolone Abdullah bin Ubay marah membelani Abdullah bin Ubay. Bolone sahabat Ansor juga marah belani ini sama. Ayo, piye? Ngajak piye? Lawaran apa? Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Sehingga terjadilah di antara mereka saling pukul dengan pelepah kurma. Ya lumayan, bongkoke kurma sabet-sabet nih. Wal aidi dengan tangan, wan ni'ali dengan sandal. Fa'anzala menurunkan Allah tentang mereka wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa'aslihu suruh mendamaikan. Warawas Syekhani an Usamah bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ya'udu Sa'ad bin Ubadah. Nabi keluar rumah menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Famarra bi majlisin fihim Abdullah bin Ubay. Lalu Nabi melewati forum majelis. Di sana ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Rawaha. Fa khammara ibnu Ubay wajhahu biridai. Kemudian melihat Nabi lewat, si Abdullah bin Ubay segera menutup wajahnya dengan selendangnya. Waqala seraya mengucap, la tughabbiru alina. Jangan menimbulkan debu kepada kami. Nabi lewat, wajahnya langsung tutupi karo selendang. Muhammad, lewatmu ilo nggarakne lebune awul-awul lho ngeneki aku. Wah, sok paling bersih. Kena lebu sitoke ragel, tapi maksudnya ngenyeng. Faqala Abdullah bin Rawahah, ini sing bolone Nabi, lo kon, lah khimaru Rasulillah, benar mas, khimarnya Rasul atyab malah lebih wangi, rihan baunya mingka daripada kamu. Fatasabah berta'asub, berfanatik, likulin bagi masing-masing kelompok ashabu sahabatnya. Faqatalu mereka saling pukul hatta sehingga karena terjadi bainahum antar mereka darbun saling pukul bin ali dengan sandal wal aidi dengan tangan wasa'af dan dengan dahan kayu apa dahan pohon atau ranting cara kene gelenggang apa gepuk nek sak nemune. Fa nazalatil ayatu lalu turunlah ayat ini wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu.